Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Kompetensi dasar tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama, menghayati karunia Allah dalam pencapaian peradaban Islam. Yang kedua, menghayati nikmat Allah dari kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga, mengamalkan sikap dinamis dan bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Yang keempat, menampilkan perilaku inovatif dan produktif. Yang kelima, menganalisis sejarah. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Ibu kota pemerintahan Spanyol, penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 hingga 715 Masehi, yang merupakan khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Jatuhnya Andalusia dan beberapa kota penting di negeri itu membuka jalan baru bagi upaya umat Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Secara singkat dapat dijabarkan proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu penaklukan Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Afrika Utara dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 hingga 705 Masehi. Pada perkembangan selanjutnya, ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara. Sebelum dikuasai Islam, kawasan Afrika Utara telah menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Yang kedua yaitu peran Abdurrahman I. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhlil. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Pada periode ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Lalu selanjutnya yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia. Selama kurang lebih 32 tahun, masa pemerintahannya ia mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Karena sesungguhnya itu ia dijuluki Raja Wali Quraisy. Daulah Umayyah di Andalusia yang dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mengalami masa kejayaan selama kurang waktu 7,5 abad dengan amir-amir sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 756 hingga 788 Masehi. Yang kedua yaitu Hisham bin Abdurrahman pada tahun 788 hingga 796 Masehi. Yang ketiga yaitu Al-Hakim bin Hisham pada tahun 796 hingga 822 Masehi. Yang keempat yaitu Abdurrahman Al-Ausat pada tahun 822 hingga 852 Masehi. Lalu yang kelima Muhammad bin Abdurrahman pada tahun 852 hingga 886 Masehi. Amir-amir tersebut berkuasa dengan pembagian beberapa periode.
di mana periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Penguasa Andalusia pada periode kedua adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada periode kedua ini, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pada periode ketiga berlangsung, mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir, pada periode ini penguasa mulai memakai gelar khalifah. Khalifah yang memimpin pada periode ketiga ini adalah Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode keempat terjadi antara tahun 1013 hingga 1086, di mana mulai terlihat melemah karena terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Seville, munculnya Mulk at-Tawaif. Ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Daulah Umayyah. Periode ke-6 berlangsung dari tahun 1248 hingga 1492. Pada periode ini, kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Peradaban ini dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan seperti pada pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik, jangkauan daulah ini hanya berkuasa di sejarah kebudayaan Islam, wilayah yang sangat kecil, sehingga berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada periode ke-6. Selama kurang lebih 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol berkuasa, banyak prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai. Bahkan pengaruhnya membawa Eropa kepada kemajuan. Puncak kejayaan Islam di Andalusia terjadi pada periode ketiga, pada tahun 912 hingga 1013 Masehi. Dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan dan kemajuan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain yaitu ilmu pengetahuan dan sains. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Masyarakat Andalusia masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka merupakan ancaman dan juga penjajah bagi mereka. Keadaan ini memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia. Akhirnya, setelah turun waktu 7,5 abad, Daulah Umayyah berkuasa mulai mengalami masa kelemahan. Di samping faktor di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Sistem monarki membuat masing-masing ahli waris merasa berhak untuk menjabat sebagai pemimpin. Setiap ada kekosongan kepemimpinan, karena faktor itulah muncul kerajaan-kerajaan dan kekuatan kecil di sekitar Andalusia. Munculnya Mulk at-Tawaif ini juga yang memperparah keadaan sehingga Granada sebagai pusat kekuasaan Islam terakhir di Andalusia jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Lalu yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'alaf menjadi bagian dari mereka. Akibatnya, kelompok etnis non-Arab seperti etnis Salvia dan Berber sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosial dan ekonomi negeri tersebut. Ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang memberi makna persatuan. Di samping juga tidak adanya figur yang tidak ada mendapat atau menjadi pengaut ideologi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, keterpurukan ekonomi. Kegigihan para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mengabaikan
Perkembangan perekonomian mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu terasing. Islam di Andalusia bagaikan negeri kecil yang terpencil dan terasing. Ia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang membantu membendung kebangkitan Kristen di wilayah Andalusia. Kekuatan Kristen inilah yang lambat laun mulai menggerogoti Islam di Andalusia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Daulah Umayyah di Andalusia didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang merupakan keturunan dari Khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. Penaklukan Andalusia sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dengan peran Gubernur Afrik Utara Musa bin Nusair dan bantuan Panglima Perang Tarif bin Malik diteruskan oleh Torik bin Ziyad. Torik bin Ziyad membawa pasukan menyeberangi Selat Gibraltar yang sekarang dikenal dengan Jabal Torik dan berhasil dengan gemilang menaklukkan berbagai wilayah di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Daulah Umayyah di Andalusia berkuasa selama kurang lebih 7,5 abad, yang terbagi menjadi 6 periode pemerintahan Islam, yaitu yang pertama, periode pertama 711 sampai 755 Masehi, yang kedua, periode kedua 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi, yang periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi, periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi, periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang pesat. Di antaranya adalah dalam bidang filsafat, sains, ilmu fikih, dan sejarah.